Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa shollian ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat sehat, yang keseluruhan nikmat itu membuat kita bisa hadir kembali di dalam majelis nikah mulia pada bulan Juli kali ini. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga teman-teman semuanya, sahabat nikah mulia, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang terbaik, rezekinya luas, manfaat barokah, waktu-waktunya bisa optimal, maksimal dalam ketaatan, dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Saya akan sharing dengan teman-teman semuanya pada momen yang spesial, karena pada momen kali ini akan ada tamu spesial di majelis nikah mulia. Nah, ini adalah pengantar dari saya, DJ Wahyudi, selaku pengasuh majelis nikah mulia. Teman-teman, yang terbaik ini di bulan Juli ini teman-teman memiliki semangat untuk terus belajar meskipun di tengah pandemi yang kita belum tahu hingga kapan kemudian pandemi ini akan berakhir gitu ya. Kalau melihat grafik sungguh sangat miris begitu ya, melihat angka-angka karena pada prinsipnya where you focus will expand. Di mana Anda fokus itu akan membesar. Kalau fokusnya itu pada hal itu saja, sehingga kita bagi yang mau nikah gitu ya, merasa bahwa terus kapan nikahnya. Padahal di tengah pandemi ini juga masih tetap bisa melangsungkan pernikahan. Atau ada pula yang tetap melaksanakan pernikahan dengan protap kesehatan sehingga tidak banyak orang yang bisa diundang. Atau ada pula yang kemudian terus kayak apa ini ya, kelanjutan kisah menuju pernikahan. Bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semuanya, dan juga bisa bermanfaat untuk kaum muslimin pada umumnya, seluas-luasnya. Jos, ya. Jomblo sampai halal. Karena pada kesempatan sharing majelis nikah mulia kali ini, tema besarnya adalah risalah jomblo, seni menjalani masa sendiri. Jadi jomblo sampai halal ini ada beberapa quote yang ingin saya sharingkan dengan teman-teman sekalian. Ya semoga quote ini bisa menjadi ini pemicu semangat gitu ya. Semangat untuk bersiap gitu. Ya, dua-duanya ya. Semangat untuk bersiap menuju pernikahan dan juga jangan sedih jika kamu masih sendiri. Matahari juga sendiri, tapi tetap bersinar. Nah, quote ini untuk menjawab bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa truk aja gandengan gitu. Mana kamu nggak gandengan? Kamu bisa ngaji, terus pacaran. Ngajinya sudah sampai Al-Isra ayat 32 belum? Pura-pura ketika disakiti, nangis, ngadu. Ya Allah, cobaan apa ini?
Kenapa jadi seperti ini? Kenapa aku jadi seperti ini? Ya, tidak apa-apa sendiri dalam asmara, asal selalu bersama Allah dalam takwa. Masya Allah. 3 kata yang ditunggu muslimah itu bukan I love you, tetapi saya terima nikahnya. Quote berikutnya, bukan maukah kamu menjadi pacarku, tetapi maukah kamu menjadi penyempurna agamaku. Sendiri dalam ketaatan lebih baik daripada berdua dalam kemaksiatan. Itu. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana teman-teman membaca ini? Membaca dalam bahasa Arab itu. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab jumlah. Kalimat ini, nah, kalimat maksud saya kalimat penggunaan kalimat itu bahasa Indonesia ya. Kalimat dengan bahasa Arab ini. Nah, maka di satu sisi akan yang mengerti bahasa Arab akan mengatakan bahwa an-nikahu min sunnati. Ya, yeah. An-nikahu min sunnati. Nah, kalau dari persepsi yang lain adalah an-nikahu min santai. Karena ada sin, nun, tak, ya. An-nikahu min santai. Sehingga persepsi mengalihkan gitu ya, santai, nantilah, gampanglah begitu. Begitu ya teman-teman sekalian ya, an-nikahu min sunnati atau an-nikahu min santai. Ya yang benar ya tentu an-nikahu min sunnati. Hal penting yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah tentang 5W1H. Dalam menikah, kebanyakan itu berfokus pada who dan when. Dengan siapa dan juga kapan menikah. Paham kira-kira maksud saya? Karena pertanyaan ini pula yang sering muncul atau dimunculkan oleh orang-orang di sekitar, kapan nikah gitu. Nah, setelah itu ketika pertanyaan kapan menikah itu, pertanyaan berikutnya adalah dengan siapa kemudian saya akan menikah. Padahal teman-teman sekalian, hal mendasar yang perlu dijawab dari 5W dan 1H itu adalah why. Kenapa? Kenapa kita menikah? Kenapa saya menikah? Gitu. Untuk menjawab semua ini, kita perlu mengilmuinya, teman-teman sekalian. Setelah menjawab why, maka kita akan tahu, ya, what, apa itu nikah? Where, di mana akan menikah? Jadi menikah itu tempatnya yang seperti apa, tata caranya bagaimana, tempatnya harus diapakan, dan lain sebagainya. Nanti akan bisa terjawab teman-teman sekalian ya. Ketika kita sudah menjawab pertanyaan why, kenapa saya menikah, hingga kemudian how, bagaimana nanti saya akan menikah. Kira-kira dipahami teman-teman sekalian? Nah, semoga dipahami. Jadi kita jawab dulu why-nya agar yang lain itu nanti bisa terjawab. Nah, yang lain terjawabnya Majelis Nikah Mulia menyediakan tempat belajarnya dan menyediakan materi-materi pembelajarannya. Mari kita jawab, why? Kenapa kemudian menikah? Mengapa menikah? Mengapa kira-kira? Nah, apakah gara-gara ini, teman-teman sekalian? Jangan-jangan hanya karena ini, melihat tabel ini, wah saya ada di mana ya? Di tabel itu dibagi menjadi 4, cukup, waspada, dan siaga. Ini pendekatannya adalah ketika usia menikah, maka anak pertama lahir, ya, pada usia berapa, kemudian masuk SD, masuk SMP, SMA, kuliah, dan kemudian anak menikah pada usia berapa. Ustadz, saya sepertinya sudah masuk di sini, Ustadz. Masuk di usia cukup, mendekati waspada. Nah, tabel ini bukan kemudian membuat kita semakin
terburu-buru ya untuk menikah. Beda tipis memang antara terburu-buru dengan bersegera. Bedanya di mana? Nah, untuk itulah kemudian kita bahas gitu ya. Jadi tabel ini memang secara di sini juga disebutkan dalam sudut pandang ekonomi dan pada usia-usia ini maka bersegeralah gitu. Ustaz sudah sampai di usia ini Ustaz, tapi belum ketemu Ustaz. Nah, bukan hanya karena usia yang sudah matang, segera menikah. Tapi ini memang banyak muncul begitu ya. Jadi pertanyaan mengapa kemudian menikah itu lebih banyak dijawab itu pula rekan-rekan yang kemudian hadir ke kami. Ikhwan-ikhwan itu juga ada yang seperti itu gitu. Ustaz saya kan sudah usia sekian, Ustaz sudah waktunya menikah. Ya menikahlah. Pertanyaan berikutnya adalah ketika hanya karena usia, apakah rumah tangga yang akan dibangun nanti akan kokoh atau tidak? Nah inilah perlunya ilmu, teman-teman sekalian. Ya. Saya lanjutkan. Nah, menikah, teman-teman sekalian, itu ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu bagi mereka-mereka yang kemudian sudah bersemangat untuk menikah karena ingin melaksanakan sunnah dengan dalil wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan yang keji lagi buruk, buruk lagi kotor, begitu. Nah dari sini kemudian semangat untuk menikah melaksanakan sunnah itu ditempuh. Gitu. Ada kondisi yang lain, saya nggak sempat mikirin nikah, sudah sibuk kerja. Lagi pula saya masih ngumpulin modal dulu dan belum siap menikah. Nah di kondisi manakah yang sebenarnya hati itu ingin menikah, tapi karena pada kondisi, gak sempatlah mikirin nikah, saya sudah cukup sibuk. Bahkan sangat sibuk, berbagai macam amanah, berbagai macam kerjaan ini sudah sangat menyibukkan saya belum siap. Tapi hati berkata lain gitu. Hati apa yang kemudian harus dipahami? Yang harus dipahami adalah an-nikahu sunnati. Aku kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak suka, falaisa minni, bukan golonganku. Nah, pertanyaannya adalah ketika paham kira-kira maksud saya misalnya ya ayuhas syabab, wahai sekalian pemuda, jika di antara kamu telah ba'ah, mampu lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara. Ba'ah itu apa, Ustaz? Nah, ba'ah mampu itu banyak para ulama yang kemudian mengatakan bahwa memang kemampuan untuk berzina. Di dalam kitab Nailul Autor ditambahkan al-mahru wan nafaqah. Mampu memberikan mahar dan mampu memberikan nafkah. Seperti itu, gitu ya. Jadi itu dikatakan ba'ah. Nah, disinilah kemudian jawabannya. Kenapa menikah? Nah, menikah itu punya tujuan. Apa saja tujuan itu? Tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dimensinya adalah dimensi ibadah karena perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah. Mari kita ingat kembali bagaimana hakikat penciptaan kita. Untuk apa kita diciptakan? Sehingga nantinya akan kita temukan tujuan pernikahan yang akan dilakukan oleh seorang hamba, seorang abdun, seorang Abdullah, hambanya Allah itu untuk apa? Melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga bingkai ibadah itulah yang akan
yang akan menuntun menuju sebuah tujuan itu. Begitu kira-kira. Yang kedua adalah melanjutkan generasi Muslim sebagai pengemban risalah Islam. Satu-satunya jalan halal untuk melanjutkan generasi adalah dengan menikah. Tidak seperti mereka, orang-orang di luar dengan pacaran dan lain sebagainya, kemudian jadi satu-satunya cara untuk melanjutkan generasi Muslim sebagai pengemban risalah Islam adalah dengan menikah. Dan jumlah kaum Muslim akhir kelak. Yang berikutnya adalah mewujudkan keluarga Muslim menuju masyarakat Muslim. Jadi keluarga yang Islami itu dibentuk melalui pernikahan, bukan dengan common living, bukan dengan apalagi LGBT, lesbian, gay, biseksual. Yang penting itu sakinah mawaddah warahmah, adalah kesetiaan. Salah itu. Itu menyalahi fitrah. Maka muslimin tidak dibentuk dengan cara yang seperti itu. Kemudian mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ini didapatkan dari keluarga, dan sesungguhnya cinta yang sejati itu hanya didapatkan melalui pernikahan, bukan dengan jalan yang lain, bukan dengan pacaran, ya, bukan dengan komitmenan gitu ya. Orang sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu katanya komitmenan itu, anak-anak SMA itu lagi kami menikah. Apa itu? 3 tahun SMA dia sejak kelas 1, kemudian plus kuliah dulu 4 tahun gitu. Nah, dalam perjalanan itu kalau nanti ada tikung menikung, apa jadinya? Ambyar. Iya. Dan banyak hal yang terjadi semacam itu. Jadi, why? Kenapa kemudian menikah? Untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini. Ketenangan jiwa dengan memelihara kehormatan diri. Sakinah ini. Jadi sakinah itu didapatkan memang melalui pernikahan. Berkaya. Kok bisa? Ya, sebaik-baik kekayaan adalah istri. Kemudian berikutnya adalah menyambung tali silaturahim. Menguatkan ikatan kekeluargaan, tambah keluarga baru, tambah kemudian saudara-saudara baru, di mana kita bisa melakukan syiar, kita bisa memberikan nasihat-nasihat, dan juga kita bisa menerima nasihat. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu. Kalau ditanya, mengapa menikah? Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan. Apa-apa yang saya sebutkan ini adalah tujuan pernikahan. Kemudian kesiapan pribadi. Bagaimana kesiapannya? Kondisi hati yang sudah mantap dan makin bertambah yakin setelah istikharah. Gimana caranya istikharah gitu? Gimana memastikan bahwa saya sudah mantap? Saya sarankan teman-teman sekalian untuk melanjutkan pembelajaran itu di dalam kelas yang kemudian sudah kita siapkan, materi yang sistematis, terstruktur, termasuk di dalamnya adalah istikharah. Kemudian dari sisi kesiapan pribadi sudah termasuk wajib nikah ini Ustaz. Sulit untuk saum. Iya. Nah, kalau sudah sulit untuk saum maka kan masuk ke wajib untuk menikah. Kemudian termasuk sudah mensucikan diri, untuk mensucikan diri. Dan secara materi insya Allah siap. Nah, kalau kondisi kesiapan sudah seperti ini, maka bersegeralah. Nah, kalau begitu, kalau sudah bersegera, bagaimana tata caranya, Ustaz? Nah, untuk itulah kemudian majelis ini dibuat. Apa jadinya jika kemudian mempersulit pernikahan, gitu ya? Kenapa kemudian pernikahan itu dipersulit? Karena yang menjadi standar, yang pertama adalah status kemuliaan seseorang itu bukan lagi yang takwa,
melainkan gelar yang disandang. Semakin panjang gelarnya, semakin mulialah dia. Tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Karena pada akhirnya kita akan bergelar sama, ALM, almarhum. Ya, almarhum, almarhumah. Jadi standar ketakwaan itu menjadi bergeser pada kondisi serba materi seperti sekarang ini. Ustadz, sekarang itu calon mertua itu tidak melihat lagi tentang kekayaan kok Ustadz. Alhamdulillah. Wibawanya. Oh, antum kan sudah berwibawa, bukan begitu Ustadz. Wibawa mobil, wibawa rumah gitu. Ya akhirnya ke materi-materi lagi. Yang kedua, pesta pernikahan yang wah atau mahar yang tinggi. Karena ini berkait dengan gengsi. Kalau tidak wah, maharnya tidak tinggi, seolah-olah pernikahan itu pernikahan belum sukses. Belum sukses, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibanggakan. Ya ini yang kemudian kondisi ini yang membuat pernikahan itu dipersulit gitu. Pernikahan dianggap penghalang untuk membahagiakan atau menyenangkan orang tua. Makanya kemudian di pending dulu. Dan masyarakat menganggap pernikahan akan merepotkan studi, merepotkan kalau kuliah belum selesai kuliah selesai. Tergantung teman-teman. Insya Allah bisa selesai, tepat waktu bisa. Saya memang dulu sudah selesai S1. Saat melamar hingga menikah dengan istri saya, beliau masih belum selesai kuliahnya. Tapi beliau bisa selesaikan tepat pada waktunya. Ketika anak saya lahir berusia 3 bulan pada saat itu, Allah bukakan pintu rizki studi yang gitu ya, untuk bisa kuliah S2. Sudah punya istri, punya anak usia 3 bulan, Allah bukakan pintu rezeki itu. Jadi bisa studi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam konsekuensi yang harus dijalani. Saya kira wajar. Hidup ini perjuangan gitu ya. Sehingga apakah itu akan merepotkan studi tergantung pada kesiapan teman-teman semuanya. Gitu. Nah, akibat bila pernikahan itu tertunda adalah kerusakan dan kehancuran moral akibat pacaran dan free sex. Kalau sudah waktunya menikah, nggak nikah-nikah, malah jadinya begitu. Bukan berarti pembenaran bagi mereka yang melakukan pacaran dan free sex, tidak sama sekali. Tetapi karena dihalang-halangi. Rangsangan itu terus dilakukan, baik melalui pergaulan yang sudahlah, ini pergaulan yang sudah kayak apa hari ini, media yang ada, pornografi, porno aksi begitu luar. Yaitu akibatnya. Salah satu. Sekali lagi, bukan berarti mereka itu ketika tidak kunjung menikah, lalu kemudian pacaran dan free sex sebagai pelampiasan itu dibenarkan, tidak sama sekali. Kita harus mengilmui sehingga tahu bagaimana caranya, mengendalikan bagaimana cara berjalan di atas jalan yang benar. Tertunda lahirnya generasi penerus risalah, gitu. Ya karena ditunda, gitu. Tidak tenangnya perasaan, ya karena sakinah itu didapatkan setelah menikah. Kemudian menanggung dosa di akhirat kelak, karena saat syarat wajib terpenuhi, ya artinya tadi kesiapan diri itu sudah terpenuhi tapi tidak kunjung menikah. Adakah orang yang seseorang tidak kunjung menikah itu karena dua hal. Yang pertama dia tidak jantan dalam tanda kutip, yang kedua dia banyak maksiat. Kalau jantan, insya Allah jantan.
begitu. Dilanjutkan karena banyaknya maksiat sehingga maka yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya adalah ini. Jadi kalau ada sekian banyak materi pertemuan kelas atau kuliah pranikah, maka sepertiganya itu harus membahas tentang niat. Dan niat ini harus kita ilmui bagaimana seharusnya menata hati. Maka dari itu, bagaimana nanti tamu di majelis nikah mulia akan membedah tentang seni menjalani masa sendiri. Ini terkait dengan niat pula. Niat ketika memilih pendamping. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, kedudukannya, karena hartanya, kedudukannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena kecantikannya. Maka pilihlah yang beragama, taribat yadak, kata Rasulullah, maka kamu akan beruntung. Nah, niat ini tidak hanya berhenti pada saat itu saja, pada saat memilih saja, tetapi niat masih terus menyertai berbagai urusan yang berkenaan dengan terjadinya pernikahan, mulai dari memberikan mahar, apakah untuk kesombongan yang saya maksud tadi, menebar undangan walimah, undangan bahwa dirinya itu seorang yang harus dipandang dan lain sebagainya, kaya dan seterusnya, bagaimana menyelenggarakan walimah yang sesuai sunnah dan berlimpah barokah. Ini akan batch terdekat, ini batch 8 yang insya Allah akan segera dihelat oleh tim Majelis Nikah Mulia. Sederhana maharnya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, berkualitas di hadapan Allah, insya Allah, jodoh yang datang akan juga berkualitas. Amin. Allahumma amin. Maka pantaskan, tingkatkan kualitas diri teman-teman sekalian, agar jodoh yang datang juga akan berkualitas. Majelis Nikah Mulia dengan prinsip, dengan moto mudah, syar'i, berkah. Ini adalah 75558666388, atau teman-teman bisa cek di mana kelas pranikah mulia yang terdekat di website nikahmulia.com. Mulia spesial sharing santai bersama tamu spesial Konun, seorang konten kreator dakwah yang juga pengantin baru yang menikah pada bulan Maret lalu, kemudian seluruh rencana honeymoon-nya, seluruh rencana-rencana pasca pernikahannya harus ditata ulang karena sudah terjebak pandemi. Semoga sharingnya akan bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengundang teman-teman sekalian yang ingin belajar lebih banyak, lebih jauh lagi dengan materi yang terstruktur dan sistematis di kelas Pranikah Mulia Batch 8 dengan tema besar Juli Pantaskan Diri, Agustus Ganti Status. Ada sekian banyak materi yang telah disiapkan, mulai dari harus disiapkan bagaimana proses yang benar lamar, hingga akad nikah dan walimah yang berlimpah barokah seperti apa yang saya sampaikan tadi, dan kemudian bagaimana kita memaknai sakinah di dalam kehidupan berumah tangga di awal-awal. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di Majelis Nikah Mulia dan di kelas pranikah mulia terdekat. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di dalam pertemuan-pertemuan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang warahmatullahi wabarakatuh.